Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi kita katakan merdeka, merdeka, ayo merdeka. Haleluya. Kita merdeka karena Indonesia telah merdeka selama 79 tahun. Kita juga merdeka bersama dengan Tuhan Yesus sudah berapa lama. Dan pagi hari ini apakah ya kita ini masih tetap merdeka atau mau diberikan dirinya menjadi hamba dunia lagi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum saya masuk firman Tuhan, untuk supaya sepengetahuan Bapak Ibu, tadi malam ada seseorang jemaat mengatakan kepada saya, Pak, saya tidak bisa melayani. Oh, kenapa tidak bisa melayani? Karena saya bla 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 bla. Kalau sakit, tidak berdaya, harus dibawa ke rumah sakit, oke. Tetapi ini karena alasannya karena duniawi. Saya coba tanya kepada dia, kamu cinta siapa? Kamu cinta Tuhan atau kau cinta duniawi ini? Kau cinta Tuhan atau kau cinta apa yang ada? Masakah pelayanan kamu hanya 2 jam lebih sedikit saja? Dari jam 6 mungkin setengah 9 sudah selesai dan kau bisa jalankan, masa tidak bisa? Kau ingat Tuhan sudah tolong kepada kamu. Dia pikir, pilih, saya bilang. Saya mau cek, pilih cinta Tuhan atau cinta ini dunia? Dia jawab, cinta dunia. Dia bilang, aduh, saya bilang gagal. Kelihatan masih ada di gereja, kelihatan masih melayani. Dia jawab, cinta dunia. Berarti kemerdekaan sudah tidak ada lagi. Jadi kalau kau memang cinta dunia, ya sudah. Jadi engkau tidak pernah merasakan waktu engkau ikut Tuhan. Tuhan sudah menolong banyak sama kamu, jaga kamu, lindungi kamu, sertai kamu, berkati kamu. Kamu tidak ingat dulu Tuhan buat sama kamu macam begitu. Sekarang kamu ada macam begini, kau lebih cinta dunia. Ya, saya cinta dunia. Ya sudah. Mau apa lagi? Oke. Hidupmu di tangan Tuhan. Ya, hidupmu di tangan Tuhan. Bukan di tangan dunia. Mungkin sebentar engkau dapat uang 100.000. Tapi habis itu uang. Tapi kalau Tuhan, dia berikan kepada kamu keselamatan yang kekal. Ya, tetapi dia bilang, saya cinta dunia. Di muka hambanya. Ya sudah. Maka itu, kenapa? Mohon maaf, saya sebenarnya tidak ada satu pikiran yang kuning-kuning itu ada di bawah kaki, di bawah kursi Bapak Ibu. Tetapi saya diperintah Tuhan, ini anak-anakku yang cinta aku, kau berikan kepada mereka, karena mereka cinta aku. Kau berikan kepada mereka. Saya tahu ada di antara jemaat yang sungguh-sungguh cinta, ada yang separuh-separuh. Saya tahu ada yang seperapat saja cinta. Tapi yang seperapat pun masih ada harapan bisa ditarik kembali. Yang setengah bisa ada harapan. Yang sudah full masih tetap mempertahankan. Jadi jangan dipikirkan itu berkat dari saya atau dari yayasan. Itu berkat dari Tuhan. Karena semuanya ini dari yayasan untuk perintahkan memberikan kepada panti. Tetapi sudah memberikan sama saya hak untuk melakukan apa saja Bapak Pendeta mau. Tapi Tuhan sendiri yang memerintah. Ini anak-anakku. Ini anak-anakku yang datang ini. Mungkin Bapak Ibu banyak halangan. Mungkin lagi diizinkan, ayo gerak jalan dan lain-lain. Ya, tapi Bapak Ibu lebih memilih Tuhan. Apalagi sebentar ada perjamuan kudus. Lebih memilih Tuhan. Tinggalkan itu dulu. Yang penting sekarang saya dahulukan Tuhan. Nah ini Tuhan bilang, inilah hadiah
Jangan berpikir, oh lumayan ya ono sembako. Jadi pulang tidak usah pusing pikir tentang beras, tidak. Tetapi ini adalah berkat daripada Tuhan. Karena Tuhan perintahkan. Ya, pagi hari ini mari kita boleh merenungkan. Apakah kita ini masih tetap berdiri teguh atau sudah mundur? Itu saja dulu. Kita pertanyakan. Dan sore nanti kita akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Kita merenungkan sebelum kita masukkan tubuh Yesus, masukkan darah Yesus di dalam mulut kita dan masuk di dalam kehidupan kita. Kita bertanya, masih tetap atau separuh sudah? Ya, atau tinggal seperapat, atau tinggal secuil, masih ada Yesus sedikit. Tadi kan kita sudah dengar ya, kau pilih mana? Pilih Yesus atau pilih ini? Saya pilih dunia. Ya sudah, baik sudah, mau apa lagi? Tinggal kita berdoa. Mungkin masih datang ke gereja, mungkin bisa tetap begini, tetapi hatinya dan mengaku dengan mulut, saya pilih ini dunia. Dia lebih berat dunia daripada Yesus. Ya, pagi hari ini kita renungkan baik-baik. Ya, bukan kita berbicara tentang orang itu, tetapi yang kita berbicara tentang diri kita. Masihkah ada Yesus dalam hidup kita? Kita masih tetap berpegang kepada Yesus? Apa tidak? Sebelum saya masuk lebih dalam, hari Jumat, saya pergi ke Pacet. Saya bawa uang sekian juta untuk belanja. Sesudah itu saya renang, habis renang saya masuk, saya duduk di Calim, saya buka HP saya. Waktu saya buka HP saya, Pak, saya minta uang sekian juta. Karena saya mau pulang naik pesawat. Ya, apapun saya harus jalankan. Apapun saya harus jalankan. Tetapi ada satu suara dari dalam. Engkau kirimkan sama dia, kau kasih. Saya bilang, Tuhan, sebentar selesai ini, saya harus belanja. Untuk apa? Untuk kebutuhan besok. Ini dana ini saya sudah siapkan, karena selama saya pergi ke sana, saya harus siapkan uang juta untuk beli itu. Ya, dari mana uang? Pasti dari Tuhan. Saya sudah bergumul, saya berdoa, Tuhan kirimkan dana. Tapi di situ suara Tuhan, kasihkan dia. Saya tidak banyak bicara, saya ambil, saya langsung kirimkan uang itu. Saya bilang, ingat ya, pakai uang ini baik-baik. Karena orang ini pergi, pakai uangnya banyak semua dan diambil itu uang semua, masih sisa sedikit. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selesai itu, saya hanya ngomong sama Tuhan. Tuhan, uang ini habis Tuhan. Bagaimana Tuhan? Saya mau beli ini Tuhan. Saya mau beli ini, bagaimana? Ya, saya waktu itu bersama dengan jemaat, saya berikan kekuatan kepada dia. Kamu lihat, saya bilang, habis ini uang. Saya jalan, saya bilang, Tuhan, saya demonstrasikan Tuhan, uang ini habis. Bagaimana Tuhan? Sudah tidak ada lagi. Saya mau belanja uang dari mana Tuhan? Sudah semua habis. Ya sudah, saya hanya ngomong begitu. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, turun ke pasar dengan iman dan tiba-tiba klik, ada Tuhan kirim. Ada burung gagak satu. Seperti itu Elia ada di sungai Kerit. Waktu kekeringan, di situ Tuhan kirimkan burung gagak datang membawa berkat itu. Dan berkat itu bisa kita lanjutkan untuk pembelian-pembelian. Berikan dulu kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Bawa dia hidup, sebab dia hidup ada hari esok. Nah inilah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau kita bisa seperti itu, kemari kita belajar. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, ya. Saya ajak kepada Bapak Ibu untuk membuka di dalam firman Tuhan Galatia 5. Galatia 5 ayatnya yang ke-1. Galatia 5 ayatnya yang ke-1. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sesudah itu langsung saya berbicara kepada
jemaat ini yang bersama-sama dengan saya tunjukkan sama dia. Kamu lihat ini, saya bilang. Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang hidup. Kita minta. Tuhan bilang minta engkau dapat. Cari engkau ketemu. Ketuk akan dibukakan. Kau lihat ini. Dia hanya tertawa saja. Ya, karena apa? Kerohaniannya sudah selesai. Ya, sudah selesai. Ya, tadi saya juga ada bicara dengan saudara jemaat Tuhan, ada satu. Saya bilang barusan yang lalu saya ada memberikan satu AC. Berikan AC itu tadi malam waktu saya doa, Tuhan kasih ingat AC ini kurang baik. Kau tanya kepada dia, ya. Kalau dia belum pakai, ambil dulu itu AC. Nanti kalau dia butuh, kau gantikan AC yang baru, kasihkan sama dia. Ya, sudah, saya jalankan. Secara manusia, hands up, saya angkat tangan, saya tidak kuat. Tetapi karena Tuhan suruh, saya lakukan semuanya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Galatia 5 ayatnya yang pertama. Mari kita sama-sama belajar. Ya, haleluya. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Galatia 5 ayat yang pertama, kemerdekaan Kristen, ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita coba ambil di dalam terjemahan sehari-hari. Terjemahan sehari-hari berbunyi seperti demikian. Kita sekarang bebas sebab Kristus sudah membebaskan kita. Sebab itu pertahankan kebebasanmu dan jangan mau diperhambakan lagi. Pertahankan kebebasanmu dan jangan mau lagi diperhambakan. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini ada satu nasihat, satu teguran, satu kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, agar supaya kita tahu dan kita merenungkan, apakah selama kita mengiringi Tuhan, sudah dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa, ya, semuanya. Semua Tuhan sudah tanggung semua perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik pada waktu sebelum kita menerima Yesus. Dia sudah tanggung semua di kayu salib karena kita percaya kepada Dia. Apakah dulu kita sudah lahir baru, sekarang masih tetap lahir baru? Atau sudah kurang? Atau sudah tinggal setengah? Atau sudah tinggal seperempat? Atau tinggal sedikit saja, habis itu jatuh di dalam jurang? Ada beberapa jemaat yang sudah jatuh di dalam jurang, ya, untuk angkat kembali itu susah. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau tadi saya berbicara, saya berkata kepada seorang pelayan, kau pilih siapa? Kau pilih Yesus atau kau pilih dunia ini? Dan dia jawab dengan gagah perkasa, dikuasai oleh kegelapan, saya pilih dunia ini. Ya sudah. Mau dikapakan lagi? Sudah menginjil, sudah mengerti firman, sudah sekolah. Tetapi iblis bisa tarik semua ini. Karena dia lebih mendahului dunia ini. Dia tidak pernah tahu bahwa Tuhan sudah begitu banyak menolong dia. Mengangkat beban-bebannya. Kuk perhambaan itu sudah diangkat sama Tuhan. Dan belenggu-belenggu dosa yang ada sudah dilepaskan semua dari Tuhan. Dia sudah tidak pernah teringat lagi. Dia hanya berpikir dunia yang ada ini. Mungkin dunia yang bisa memberikan dia uang 100.000, dunia yang bisa memberikan dia 500.000, dunia yang bisa memberikan dia sembako, dunia yang bisa memberikan tawaran-tawaran yang fana. Dia lebih memilih itu. Karena apa? Mata hatinya sudah tertutup. Nah, pagi hari ini, apa yang Tuhan katakan? Kita yang sudah dimenangkan, pertahankan. Seperti apa yang dikatakan? Kita sekarang sudah bebas. Kita lihat terjemahan biasa. Terjemahan biasa, ya.
supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kita harus sungguh-sungguh merdeka. Kalau kita belajar Indonesia, 79 tahun dia sudah merdeka. Sebelum dia merdeka, kita melihat bagaimana Indonesia itu dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Ya, orang-orang Belanda yang menjajah kepada kita. Ya. Kita dijajah, sudah terikat. Ya. Pada waktu Jepang dijajah juga. Kalau Jepang pada waktu itu, kalau saya tidak salah, ya, ada anak-anak kita perempuan yang mungkin lagi gadis, yang cantik, diambil sama mereka, bawa sini, aku mau kawinkan. Orang tua saya dulu cerita, dulu mamamu disenangi oleh Jepang, ya, Jepang mau ambil sama mamamu, sama om saya disembunyikan mama saya. Disembunyikan karena mereka mau ambil jadi hamba, dijadikan hamba kepada mereka. Ya. Jadi itulah. Tapi kita melihat perang lawan dan Indonesia kita ini menang. Menang dan angkat bendera. Dan kemarin kita melihat hari yang pertama ya dari ini untuk negara kita Indonesia yang akan dipindahkan di Indonesia yang baru IKN ini yang sedang dibangun. Kita melihat begitu luar biasa. Pengorbanan yang begitu luar biasa. Tapi kembali lagi Bapak Ibu. Semua kampung-kampung adakan, waduh merdeka, merdeka. Bahkan pada waktu itu, waktu malam 17, semua kampung-kampung undang datang ke acara. Dan di situ ada pembagian makanan dan lain-lain. Saya jalan dengan saudara Eksan. Dan waktu saya jalan dengan saudara Eksan, dia sedang bawa mobil, dia kan RT. Ada telepon masuk. Telepon masuk minta kepada dia, Pak, kenapa kok kami sekeluarga ini kok diundang satu orang saja? Kok bukan undang banyak orang? Ini kan sebentar malam karena ada acara. Kenapa? Eksan bilang hanya satu saja. Tapi marah mereka. Tidak bisa, harus, wah kamu kau niku ya posan kau bisa kayak begini. Saya dengar Eksan cerita, pusing kepala saya. Dia bilang. Eksan bilang, pusing kepala saya. Loh kenapa? Undang saja. Enggak, dia bilang, hanya satu. Karena sebentar selesai itu pulang mereka dapat makanan. Yang dikejarkan orang-orang itu datang bukan memperingati ya kemerdekaan. Mereka berharap, dia bilang, makanan. Ada makanan. Jadi kalau ada makanan ngetek, kenapa marah? Kok niku biasa san gini-gini. Ya saya bilang, dia bilang pusing Pak, jadi RT ku pusing. Ya memang pusing, apalagi gembala saya bilang. Apalagi gembala. Waktu bagi sembako, kasih sembako atau bagi ikan, orangnya tidak ada, dikasih, wah ono aja gembala itu. Apa orang tidak ada kan titip toh, kok bisa kayak gini, guyu. Ya saya bilang, kau jadi ganti saya aja. Betapa susahnya jadi gembala. Tapi puji Tuhan, saya jadi gembala, banyak tantangan, banyak rintangan, tetapi Tuhan berikan saya kekuatan. Kalau engkau jadi RT, kepalamu munyang, Tuhan tidak menyertai kau. Ya, pusing, jadi selama jalan itu pusing, saya jadi telepon kiri kanan, minta diundang supaya malam itu bisa ada. Karena apa? Pulang ada makanan. Nah kadang orang itu lebih mementingkan makanan. Ya, kerajaan Allah bukan makan dan minum, tetapi kerajaan Allah itu adalah kebenaran. Tapi orang lebih senang makanan. Makan itu selesai habis. Ya, tetapi kebenaran ini yang memerdekakan kita. Kebenaran itu yang memberikan kita sukacita. Nah pagi hari ini Rasul Paulus berbicara kepada jemaat Tuhan.
yang ada di Galati. Sesungguhnya supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk. Mari Bapak Ibu, kita merenungkan, kita yang sudah menerima Tuhan Yesus. Kita sekarang ini kan sudah terima Tuhan Yesus. Sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan kita sudah dirubah, bahkan 1 Korintus 5 ayat 17, kamu yang mengikuti Tuhan, kehidupanmu yang lama, keduniawianmu yang lama itu tinggalkan, sebab yang baru itu sudah ada. Percaya, kita yang sudah ada, kita harus sungguh-sungguh. Pagi hari ini, Tuhan izinkan persis hari ini tanggal 18, masih panas-panasnya orang semua memperingati hari kemerdekaan Tuhan. Kita yang sudah percaya Tuhan, ayo dari mimbar yang kudus ini saya berbicara kepada Bapak Ibu. Sungguh-sungguh. Karena jeripayamu tidak sia-sia. Kita harus sungguh-sungguh, kalau sudah merdeka kita pertahankan. Jangan bisa dibeli dengan apapun oleh duniawi ini. Ya, kita bisa menjual Tuhan. Jangan, kita harus sungguh-sungguh pertahankan. Baik dan tidak baik, pertahankan. Karena Dia ada di surga. Dia tahu bagaimana hati kita. Saya ini kadang mendapatkan kekuatan luar biasa. Seperti tadi waktu Bapak Ibu masuk, mohon maaf sekali lagi. Saya tidak pernah berpikir bahwa ada kuning-kuning yang harus dibagikan. Tidak. Saya hanya berpikir hari Senin kami harus bagi ke sini, Selasa kami harus bagi ke sini, Rabu. Tapi ada satu suara, ini anak-anakku yang sungguh-sungguh berikan kepada mereka. Ini dari aku. Di situ langsung saya ambil satu keputusan, ya, ambil, taruhkan di bawah kaki mereka. Jangan Bapak Ibu membayangkan, oh puji Tuhan, beras sudah tidak ada di rumah. Aku lagi pusing-pusing pikir mau beli beras dan lain-lain. Tiba-tiba ada beras, puji Tuhan. Jangan. Hanya berpikir ini berkat dari Tuhan. Karena kemerdekaan sudah ada sama kita. Karena kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan memberikan itu kekal. Kalau dunia memberikan itu sementara. Kalau kita melihat pembagian pisang, ada 7 tandan yang diberikan kepada panti. Siapa yang Tuhan menjamah hati daripada Bu Romla. Pada waktu kami antar dia pulang, dia pesan di sana, tolong ambil pisang 7 tandan yang ada. Kasihkan kepada Pak Pendeta supaya bawa pulang, memberikan, kita harus sodako kepada Tuhan. Terima kasih, kasih kepada anak-anak yatim. Jadi 7 tandan yang dikasih, macam-macam pisang yang dikasih. Si orang pembantu namanya Romla. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan kita Yesus Kristus menjamah orang yang bukan mengenal Allah untuk mendatangkan berkat. Mobil itu penuh dengan pisang. Nah pagi hari ini, permintaan Tuhan, kalau kita sudah dibebaskan ya dari belenggu-belenggu dosa ini, oleh siapa? Oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya kita harus pertahankan. Jangan kita kembali kepada dunia. Jangan, tidak boleh. Ya. Kau pilih siapa? Pilih Yesus, pilih Tuhan, atau kau pilih dunia? Saya pilih dunia. Berarti sudah kembali jadi hamba. Jangan seperti itu. Ya. Pagi hari ini, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini pesan Tuhan kepada kita. Supaya kita harus sungguh-sungguh kepada Dia. Pertahankan hidup ini kepada Dia. Kadang ada gangguan. Ya, percuma kamu melayani, tidak ada guna. Bagaimana hidupmu, nanti bagaimana pasangan hidupmu. Sudahlah, lebih baik engkau lari ke sini, engkau lari ke sini, bagaimana dan lain-lain. Sudahlah, kita harus percaya kepada Tuhan. Jangan kita percaya kata orang.
Ya, kadang memang kita berpikir bagaimana ya kehidupan kita ini, dari mana ya jalan keluarnya, bagaimana ya pasangan hidup kita. Kalau mau melihat di gereja kita, waduh siapa lagi, ini semua sudah, siapa yang kita mau cari lagi, sudah ada, kita pergi saja cari ke tempat lain dan lain-lain. Jangan, kita harus beriman kepada Tuhan, kita percaya, kita melayani Dia, kita ikut Dia, ada jalan-jalan yang Tuhan buat untuk kita. Percaya, secara manusia Bapak Ibu, kalau kita mau melihat gereja ya bisa berjalan seperti ini ya, dari mana dasar untuk bisa melakukan ini? Sepi. Elia di Sungai Kerit sepi, tidak ada apa-apa, kering. Tapi karena Tuhan yang perintahkan dia jalan, nanti ada burung-burung gagak yang datang. Seperti kita di gereja sepi, apa yang mau diharapkan? Ya. Apa yang mau diharapkan? Tetapi kita bukan cari manusia, tapi kita cari Tuhan. Kita layani Tuhan. Kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Nanti Tuhan yang beracara. Yang tidak pernah pikir, dengar ada dalam hati. Tuhan buat untuk kita semua. Seperti pagi hari ini. Di depan kita, di bawah kursi kita ada kuning-kuning ini. Pernahkah berpikir Bapak Ibu ada kuning-kuning? Saya juga tidak pernah berpikir. Tiba-tiba saya diizinkan ketemu dengan teman saya. Ngobrol-ngobrol, tiba-tiba langsung besok dia telepon saya. Dia bilang, Pak, kami dari yayasan ini, kami membagikan setiap bulan atau setiap tahun, saya kurang jelas, 1000 kotak. Ya, 1000 kotak. Kami membagikan ini. Cuma kami tidak tahu sasarannya di mana. Ya, kami yayasan yang ada ini, yang ada donatur-donatur hanya kirim dana saja, tapi kami tidak tahu. Boleh Pak, kami ikut, silakan saya bilang. Kamu ikut, datang mereka dengan mobil, semua sama-sama datang mobil high-is, muat ini barang dengan pengurus. Dah tahu pengurus itu waktu ngomong-ngomong, siapakah donatur, siapakah ini yang berdiri. Dan dia cerita semua, loh tahun 60 berdiri ini, loh Bapak ini kan namanya ini. Loh iya kok tahu, loh anaknya kan teman baik saya, ya pengusaha gula yang ada. Oh iya dia pendirinya, habis ini lagi pabrik kertas, loh saya tahu ini kan ada di kota Pak. Loh kok tahu? Iya saya bilang saya tahu. Cerita sudah. Saya bilang ini barang kamu mau bawakan kemana? Sekian banyak. Ini barang kita mau kasih kepada Bapak supaya kita bawa ke panti. Tapi pada waktu itu saya telepon langsung ke panti. Saya katakan kepada mereka, bagaimana? Kan ada panti yang tulus, ada panti yang tidak tulus. Saya bilang bagaimana, apakah kita bawa ini sembako, kita kasih, apa yang dia bilang, Pak, dia bilang, percuma Pak, Bapak kasih macam begini nanti lewat tempat lain. Jadi bukan panti saja yang tidak tulus, yang tulus, tidak ada juga yang tidak tulus, nanti lewat tempat lain Pak. Paling benar seperti Bapak, datang membawa makanan yang penting-penting. Kalau Bapak kasih macam begini, lewat semua Pak. Nanti besok sudah keluar ke tempat lain. Loh, kok begitu? Dia bilang, iya. Saya angkat lagi telepon kepada satu panti, saya berbicara. Jawabnya juga seperti itu. Saya berbicara kepada orang yang mengaturnya. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, mereka bilang, Pak, Bapak atur ini. Jadi saya tahu berapa banyak yang kita harus bawa, kita bawakan ke sana ini. Nanti kurang kita bawakan lagi, kurang kita bawakan lagi. Tapi dia katakan, iya ya, benar, jalan ini yang benar. Jalan ini yang benar, sehingga dia bisa taruh ke sini. Dan kita bisa membagikan beberapa panti yang ada, kita sudah bagikan. Tinggal hari Selasa kita bagikan lagi yang lain-lain yang belum menerima. Tetapi Tuhan izinkan, ya, kepada siapa? Jemaat-jemaat Tuhan yang sudah dimerdekakan. Inilah berikan hadiah kepada mereka. Tentu yang tidak merdeka kan tidak ada. Yang sudah dimerdekakan,
Kasih tahu kepada mereka, lihat bahwa Tuhan itu baik. Dia sungguh-sungguh perhatikan kita, dan kita juga harus sungguh-sungguh. Maka itu Maliaki 3 ayat 18, engkau akan melihat perbedaan orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan dengan orang yang tidak sungguh-sungguh. Orang yang benar dengan orang fasik, beda ini hidup. Saya sebagai gembala, saya hanya minta kepada jemaat Tuhan. Memang jemaat Tuhan yang Bapak Ibu hadapi. Kalau bangsa Indonesia, mereka berperang melawan Jepang. Bangsa Indonesia, mereka berperang melawan Belanda. Tetapi kita berperang dengan kuasa-kuasa kegelapan. Licik, iblis itu licik yang membuat kita itu jatuh. Kadang dipengaruhi oleh apa? Oleh kuasa-kuasa kegelapan, iblis-iblis ini yang menjatuhkan kita. Kadang kita tidak sadar. Kadang kita mau datang, sebentar sore ada perjamuan kudus, mau datang, tiba-tiba, sore kamu, aku mau ke gereja, udahlah, nanti aja, ayo kita pergi makan yuk. Apalagi kalau makan, ayo siapa takut, ayo ke sini yuk, ayo. Padahal di sini ada sudah dijanjikan tubuh dan darah Yesus yang sebentar kita makan. Tapi karena ada janjian-janjian, berani tinggalkan saja. Saya ingat dulu jemaat Surya Kebenaran. Ini kan jemaat yang benar-benar dimenangkan. Dari manusia lama jadi manusia baru. Saya ingat dulu kalau perjamuan kudus, tidak ada satupun yang berani kasih tinggal. Tidak ada, punya kerinduan. Saya ingat dulu pelayan-pelayan tidak pernah mau terlambat. Mereka sungguh-sungguh, karena mereka sudah merdeka. Tapi sekarang kalau ada perjamuan kudus, tinggal aja. Nanti sebentar iblis datang, yuk jalan yuk, yuk jalan yuk. Ayo pergi makan ke sini, ayo. Ya. Ini yang sudah dikatakan mulai berguguran. Tapi Tuhan minta kepada kita hari ini, sungguh-sungguh. Karena apa? Kristus telah memerdekakan kita. Pengorbanan Kristus yang begitu luar biasa. Yohanes 3 ayat 16, coba kita keluarkan. Yohanes 3 ayat 16. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kepada kita ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah kepada siapa? Kepada saya dan Bapak Ibu. Coba kalau Tuhan tidak korbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus datang ke dunia ini, ya, jadi apa kita ini? Tapi dia korbankan anaknya untuk kita. Kita sudah menerima, percaya kepada dia. Dan Tuhan menjanjikan engkau percaya, engkau menjadi manusia baru dan tidak binasa. Tapi kita masih entengkan. Karena apa? Diperhadapkan dengan dunia ini. Diperhadapkan dengan dunia. Kita masih tetap entengkan. Ya itulah manusia. Itulah manusia. Maka itu saya sebagai gembala berbicara kepada Bapak Ibu. Jangan kita jual dengan kacang merah sedikit kepada dunia ini. Jual itu Tuhan. Jangan. Kita sekali Tuhan, tetap Tuhan. Tadi saya bilang sama Ibu Cu, dia datang dengan baju merah, celana putih. Wah, Ibu Cu merdeka. Dia bilang amin. Amin, dia bilang. Saya percaya. Bukan merdeka siap, gerak. Tidak. Ini merdeka ini. Mau sampai kapan umurnya? Sudah 70 sekian tahun. Mau sampai kapan? Pertahankan. Dikatakan di sini supaya tidak binasa. Jangan sudah di ujung-ujung. Sudah habis. Saya ingat doa malam disampaikan oleh Saudara Alfred. Kadang kita sudah berusaha, iman kita sama Tuhan sudah naik, sudah sampai 3/4. Tapi karena keduniawian kita buang iman kita itu. Usaha kita semua yang ada itu sia-sia. Kita buang. Iman kita sama Tuhan kita buang.
Kadang sudah meningkat semua. Kita buang. Karena apa? Karena duniawi. Karena duniawi. Bukan Bapak Ibu saja. Kemarin ada KKR anak-anak. Ya, KKR anak-anak. Kita kan juga dari Gereja Bethel Indonesia mengadakan KKR untuk anak-anak. Disuruh bawa anak-anak. Saya senang sekali, saya ikuti, saya monitor terus. Ya, dipanggil anak-anak itu datang. Maka itu kemarin tanya langsung siapa anaknya? Hah? Siapa? Renata, langsung lari. Dia jawab, ambil kau hadiah. Ya. Karena apa? Sudah dididik. Sudah dididik firman Tuhan. Coba lihat videonya. Tanya. Langsung jawab. Ya. Karena apa? Sudah dididik. Langsung lari lagi datang. Datang siapa namanya? Sianov. Tanya lagi. Itu kan bukan tanya makan apa, tidak. Tanya firman Tuhan. Langsung lari jawab. Tadi saya tanya sampai, kenapa kamu tidak naik? Terlambat, Su, dia bilang. Terlambat, Su. Karena dia berpikir, tungguin. Siapa yang tahu, angkat tangan cepat. Terlambat, Su. Nanti sebentar sore ditanya khotbah apa. Ya. Terlambat, Su. Jadi pulang tidak dapat hadiah. Cuma dapat apa saja. Ya, dapat biskuit. Mau berangkat, Tuhan gerak hati saya. Itu anak-anakmu berangkat. Kasih mereka biskuit satu orang satu. Supaya mereka tidak lapar. Ambil biskuit. Satu, bagi satu. Itu Tuhan yang suruh kasih. Karena mereka mau saja datang sama Tuhan. Ya, mau mengikuti. Mereka sudah dapat satu. Pak, untuk apa Pak? Biskuit di rumah saya banyak Pak. Bapak mau berapa karung? Tak kasih. Bukan itu. Suara Tuhan. Kasihkan mereka biskuit. Kasihkan mereka biskuit. Ya. Karena apa? Karena mereka mau. Mereka diajarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, Tuhan ajarkan. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Ya, diutuskan anaknya yang tunggal. Ada di sini yang punya anak tunggal mau dikorbankan? Ada? Kalau di dalam Alkitab, Abraham, korbankan anakmu Ishak. Tetapi ini bagaimana? Adakah kita di dunia ini punya anaknya tunggal, dikorbankan untuk dipotong lehernya, disiksa, dikorbankan supaya kita ini diselamatkan? Ada? Ada? Coba mau anak-anak kita jangan bilang apa. Anak-anak kita diomongi salah saja, kita orang tua udah tidak terima kok. Adakah kita di sini mau? Tapi kita lihat betapa berharganya kita manusia. Biji matanya Tuhan, Tuhan korbankan. Seandainya Yesus tidak turun ke dalam dunia, mau jadi apa kita? Kembali lagi. Ya. Karena kita sudah dimerdekakan oleh siapa? Oleh Yesus. Saya membayangkan nih, benar ya. Kita ini kalau kita hidup di dalam Tuhan, benar Tuhan memerdekakan kita. Pikiran kita, karakter kita, semua yang ada Tuhan rubah. Ya, kadang dulu saya ingat, saya dulu masih Kristen KTP. Saya kan sudah cerita bahwa saya sebelum jadi Kristen juga Kristen KTP. Memang orang tua saya itu sembahyang leluhur. Tapi kemudian orang tua saya juga percaya Yesus. Dia udah jadi orang baru. Tapi kalau papa saya, dia belum terima Yesus. Dia meninggal lebih duluan. Tapi orang tua saya, ibu yang keras pegang agama leluhur ini, dia menerima Yesus. Tinggalkan sembahyang-sembahyang semua, dia percaya Yesus. Saya ingat pada waktu itu ada di Surabaya Indah. Setiap hari Jumat kalau saya tidak salah, ada persekutuan yang dipimpin oleh Pendeta Arifin. Dengan ada hamba-hamba Tuhan yang ada. Mama saya itu pergi, dia jalan. Karena lumpuh. Sudah diizinkan lumpuh dulu, baru dia mau terima Tuhan Yesus. Tapi tidak apa-apa.
Dia udah terima Yesus. Dia waktu itu mati di dalam Yesus. Tapi sebelum dia lumpuh, dia tidak mau. Kadang kita manusia seperti itu. Kita anak-anak antar kepada dia. Istri saya masih ikut ambil bagian. Pegang dia. Bawa ke Surabaya Plaza di Embong Malang. Tuntun dia. Asyang, Asyang, Asyang. Ini istri saya. Namanya Siane, Asyang. Tapi Asyang, Asyang, Asyang. Dia pegang. Ini saya percaya bukan pur-pur. Dia pegang mama saya. Dulu saya ingat mama saya lumpuh, masih bawa sama dia pergi cinciu di Mojo Arum sana. Bukan Mojo Arum Surabaya, di Mojokerto terus sana. Pergi, dia antar, ikut antar. Masih pacaran, dia ikut antar. Sampai menikah juga begitu dan sesudah dia meninggal. Masih percaya Tuhan Yesus. Tapi dia percaya dengan sungguh-sungguh. Bangun hari ini, hari Minggu, ayo pergi gereja. Ikut, kita bawa ini orang tua pergi gereja. Dia jalan dengan tangan begini. Dia jalan, dia sakit apapun dia jalan, dia datang. Dan akhirnya dia meninggal. Saya percaya ada satu perubahan dalam hidupnya. Dia dulu ibu yang totok. Ya, aturan dan lain-lain. Tapi waktu dia ikut Tuhan Yesus, Tuhan rubah dia. Dia menjadi mama yang bijaksana. Dia menjadi mama yang bijaksana. Saya ingat waktu dia sakit sebelum dia meninggal, saya ambil dia dari daerah, bawakan ke sini. Waktu saya ambil dia bawakan ke sini, sebelumnya saya waktu itu sudah awal-awal yang sudah dipanggil Tuhan. Tuhan mulai izinkan kapal-kapal saya mulai tenggelam. Tapi pada waktu itu datang, sebelum dia diantarkan ke rumah sakit, saya bawakan dulu, tunjukkan sama dia. Ma, ini saya punya rumah, Ma. Yang sedang bangun di Jalan Besuki. Sedang bangun, dia datang, dia, oh puji Tuhan, Ayi kok sudah punya rumah. Ya. Langsung dia ambil dia punya emas yang ada, dia serahkan sama Asyang. Ya, ini Asyang, pegang ini emas. Ya, sudah, sesudah itu dia masuk ke rumah sakit, sudah tidak pulang lagi, dia meninggal. Mungkin Bapak Ibu tanya, mana itu emas sekarang? Sudah dibangun pagar ini semua, dijualkan semua. Nah kembali lagi Bapak Ibu, dia percaya Tuhan Yesus. Ya. Sekali Yesus tetap Yesus, bukan diganggukan dengan duniawi. Ada yang kasih ini lari, yang kasih ini lari. Sekali Yesus tidak pernah boleh absen. Jalan terus, jalan terus. Saya ini pernah bangkang, pernah lari beberapa kali dari Yesus. Tapi Tuhan kejar terus sama saya. Saya tidak mau dikejar lagi sama saya. Diizinkan saya. Diserbu oleh kuasa kegelapan sehingga semua pekerjaan-pekerjaan saya berantakan, usaha-usaha saya hancur, dan di situ saya datang bertobat lagi. Dan sampai hari ini oleh anugerah Tuhan, Tuhan masih pakai hidup saya masih tetap cinta Yesus, saya tetap mengasihi, dan sekarang saya didukung oleh anak-anak saya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan pesan karena Kristus telah merdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Ingat Yosua 1 ayatnya yang ke-7. Coba kita lihat Yosua 1 ayatnya yang ke-6 dulu. Yosua 1 ayat ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, mereka untuk diberikan kepada mereka. Pada waktu itu Musa meninggal karena Yosua ini orang yang dengar-dengaran. Yosua ini orang yang takut akan Tuhan. Yosua ini orang yang taat sama Tuhan. Pada waktu Musa meninggal, Allah minta Yosua, ayo gantikan. Maka itu orang kalau sungguh-sungguh takut sama Tuhan, orang yang taat, orang yang setia, Tuhan percayakan, ayo gantikan Yosua.
kamu gantikan Musa. Memimpin bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita di antara jemaat-jemaat Tuhan ini, kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita setia kepada Tuhan, kita berdiri teguh, kita belajar taat, Tuhan akan pakai kehidupan kita. Saya sebagai pemimpin, kalau saya nanti sudah waktunya Tuhan panggil, kalau saya melihat anak saya tidak bisa, ya tidak bisa kamu. Gantikan orang lain, siapa orang ini yang bisa dipakai? Pasti ada di antara. Ya, kalau mungkin juga anak saya, ya bisa. Tapi juga Tuhan akan pakai orang-orang ini yang ada bisa dipakai untuk bisa menjadi berkat, memimpin ini. Kita satu waktu pasti akan pulang. Pasti akan pulang. Satu waktu pasti akan pulang. Tapi kita melihat pada waktu Musa pulang, dia pakai siapa? Dia pakai Yosua. Ya. Dia pesan kepada Yosua. Yosua, sekarang kamu yang menggantikan. Pimpin bangsa Israel ini seberangi mereka ke sungai Yordan. Tapi ingat Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini. Kadang kita manusia, kalau Musa pasti dia pikir pimpin minta anaknya, kau yang pimpin. Ya, tetapi ini Allah sendiri yang berbicara. Allah itu tidak ada pilih kasih, engkau yang memimpin. Tapi dengan catatan, engkau mau dipakai, kuatkan dan teguhkan hatimu. Percaya kepada Tuhan, lakukan dengan setia. Tapi kalau awal sejak kamu setia, tengah-tengah kamu sudah kembali, sudah balelo. Karena kamu menduakan hati. Mana bisa menghadapi masalah-masalah yang ada, hidup ke depan sudah tidak kuat lagi, sudah kita mulai melenceng. Mana bisa, kuatkan hati. Ya, saya lihat beberapa saat yang lalu, jemaat itu turun. Tapi Tuhan tidak taruh sama saya untuk khawatir. Saya berpikir ini satu cobaan yang Tuhan izinkan. Bukan Tuhan mencobakan, tetapi ini Tuhan izinkan. Tuhan mau pakai orang-orang yang bisa dipakai. Tapi saya melihat terus ada penyertaan Tuhan. Ada penyertaan, oh berarti gereja ini bukan gereja mati. Tuhan proses bikin fondasi yang kuat dan orang-orang yang ada itu dikuatkan. Yang tidak kuat ya pasti lari, hilang sudah. Yang tidak kuat, berapa banyak yang sudah tidak kuat lari? Apakah mereka itu? Yes, belum tentu. Kecil saja yang ada di sini aja kamu sudah tidak setia, kau mau lari ke sana. Apa yang kau mau? Yang kecil saja kau tidak setia, kau mau lari di sana lagi. Ya, jadi apa? Coba Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita belajar setia, kita belajar taat. Tuhan izinkan gereja ini diambil bukan segampang itu saja. Ada pengorbanan. Dan saya melihat di antara jemaat-jemaat Tuhan yang mau dibimbing itu mereka mulai jadi. Ada yang tidak kuat, lari. Tidak kuat, mau apa? Tapi kita yang masih tetap bertahan, tahanlah. Ya, tahanlah. Kuatkan dan teguhkan hatimu sebab engkau 3 kali. Coba kita melihat ini ayat 6. Ayatnya yang ke-7. Ayatnya yang ke-7 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kedua, Tuhan pesan, hatimu dengan sungguh-sungguh bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya apa? Engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bertindak hati-hati, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Bapak Ibu, jangan sepelekan firman Tuhan. Jangan, tidak boleh. Ayat yang ke-9. Ayatnya yang ke-9 coba kita lihat. Ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 3
3 kali pesan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kita jadi anak-anak Tuhan harus kuat. Kalau tidak kuat, waduh, harus kuat. Saya dipercayakan menggembalakan ini. Kalau saya tidak kuat, saya udah lari. Kalau saya tidak punya dasar yang kuat, saya sudah lari. Tetapi saya menghadapi semua. Saya tahu di balik ini ada satu rencana Tuhan. Saya jalankan. Dan saya melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Saya harus kuat. Orang itu mau dipakai sama Tuhan, dasarnya harus dikuatkan dulu. Kalau dasarnya diberdirikan di atas tanah yang tidak bagus, di atas tanah percuma. Tapi dasarnya itu harus diberdirikan di atas batu yang kuat. Ya, kalau berdiri bangun yang kuat, nanti Tuhan sudah berdiri kuat, itu kuat fondasinya. Coba hati-hati. Kita lihat, tolong. Tadi Dila, Om ada kirim sama kamu. Ini jangan kita entengkan, ya. Kita melihat ini. Ya, mungkin saya ada kirim, ya. 13 turun, ya. 13 segmen Megatrust Kepung Indonesia. Megatrust adalah daerah pertemuan lempeng tektonik yang bisa menyebabkan gempa besar, tsunami kuat, serta bisa mengalami gempa berulang dengan jeda waktu yang ratusan tahun. Ini bukan menakut-nakuti. Saya kirim ke grup ini, dari grup saya yang di sebelah, aduh Pak, doakan Pak ya, jangan sampai. Saya tidak tahu jemaat baca apa tidak. Ya kan? Tapi saya ingatkan. Yang saya kirim di dalam teman saya itu ratusan orang. Aduh, doakan. Mereka kasih kuat, doakan. Maka itu ini akhir zaman mereka ngomong. Tapi jemaat tidak satu pun yang kasih komentar. Tapi saya tahu karena jemaat ini sudah kuat. Jangan dimatikan dulu. Ya. Kita melihat Mentawai Pagai, potensi gempa 8,9. Enggano potensi gempa 8,4. Selat Sunda potensi gempa 8,7. Jawa Barat, Jawa Tengah potensi gempa 8,7. Jawa Timur, Surabaya 8,7. Sumba tempat saya. Tapi saya kan orang Jawa Timur. Ya, tempat saya. Saudara-saudara saya, aduh, kok ada begini lagi? Ya, Sumba potensinya 8,5. Aceh Andaman gempa 9,2. Nias, ini tampaknya Pak Hara, Nias kalau saya tidak salah ya. Batu, waduh, potensi gempa 7,8. Mentawai Siberut, Sulawesi Utara, Filipina, Papua, ini gempa semua 8,8. Kalau Batu gempa begitu banyak, apa Surabaya tidak kena? Kalau Jawa Timur, situ Bondo kena, apa Surabaya tidak kena? Kena. Saya hanya berpikir, gereja kita ini, apalagi pastori udah miring kayak gini, ya gempa langsung plak jatuh, tikam kepala, muka penuh dengan batu, ketindes, wa inna lillahi rajiun. Lebih baik kalau gempa kita ada dalam gereja. Paling yang jatuh kayu-kayu, paling pecah kepala. Kalau di pastori batu toh, tembok toh, beton toh. Makanya tadi Tiffany ngomong begini, Su, aku kan hari Kamis tidak ada latihan. Loh kenapa kamu tidak latihan? Ya, karena saya diperintahkan berangkat ke Jakarta. Lu udah main Jakarta sekarang. Gila lu. Udah mulai pakai bahasa Jakarta. Sabar lu, baru aja 1 hari Jakarta udah gile-gile lu. Ya, untuk apa kamu di Jakarta? Ada proyek. Kalau orang bisa pergi ke Bali, kenapa saya tidak bisa ke Jakarta? Ada proyek. Saya jadi proyek manajer. Wah, membangun building di sana. Jadi kamu tahu jalan sana. Kami sudah siapkan mobil. Jadi saya datang sudah dijemput. Shit. Mungkin juga izinkan nanti ketemu di sana. Ya tidaklah. Surya kebenaran masih butuh Tiffany. Tuhan masih butuh Tiffany di sini.
ya pertahankan. Ada Yesus yang atur. Ya, pergi ke sana, berangkat sampai sana survei pakai topi, cet. Padahal saya bilang kamu ini bukan insinyur, kamu hanya interior saja. Tapi Tuhan sudah percayakan sampai di situ. Dan pulang malam-malam. Jadi aku udah bisa latihan. Sampai di rumah jam 11 saya mau buru untuk latihan. Ya, biar tambah sedikit tidak apa-apa. Tetapi tidak bisa. Saya tidak boleh naik suya. Tuhan, gimana ini? Tuhan bilang naik. Karena dia punya ini. Tapi disuruh perintah untuk pergi ke sana. Jadi proyek manajer. Wah, saya pikir-pikir hebat juga ya. Jadi dia bilang, saya ini bisa-bisa nanti seminggu sekali berangkat Jakarta. Jangan kacang lupa kulit ya. Kalau kamu sudah jalan, sudah pegang tas, proyek manajer datang, saudara Tiffany kontrol proyek, ada di Jakarta, ada di Bali, ada di Kupang katanya. Sudah pergi kontrol ke sana, kamu jangan angkat kepala loh. Tak teriak sama Tuhan, Tuhan kau sudah angkat dia, jangan dia angkat kepala lagi. Sudah seperti itu. Bagaimana, apa boleh saya naik? Saya bilang, Tuhan gimana? Tuhan bilang naik. Naik. Ini karena betul dia bekerja. Ya, dia bekerja dan dia pulang sampai jam 11 malam, 11 atau jam 12 malam. Pesawat terbang dari Jakarta, pesawat Garuda, Airbus, ya. Turun mendarat di Jakarta jam 11 malam. Dang. Datang dari Jawa atau di jalan. Dari Jawa ada yang jemput. Hai. Naik mobil pulang. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita melihat. Kita kalau punya satu kesetiaan. Kita punya satu kesungguhan. Tuhan bisa mengangkat kita. Saya percaya Bapak Ibu yang lain, apalagi anak-anak saya yang lain, ini sudah diangkat semua, ini banyak yang diangkat. Cuma kadang kita tidak sadar bahwa yang angkat itu Tuhan. Kadang kita tidak sadar bahwa yang angkat itu Tuhan. Maka itu Bapak Ibu, kita melihat ini akhir zaman. Sudah waktunya gempa ini kalau dia goyang sama kita. Maka Tiffany, kalau kamu bangun itu hitung baik-baik. Kamu bukan insinyur kok bisa hitung. Nanti jatuh semua itu semua. Ya panggil insinyur, hitung. Ayo coba hitung, saya bagian interior. Begini. Kembali lagi. Ya. Apa yang dikatakan Bapak Ibu? Ya, kita bukan ya perintahkan. Kembali lagi Galatia 5 ayat 1. Kita harus sungguh-sungguh. Kita harus benar-benar sungguh-sungguh. Mereka Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau. Kenapa Tuhan ini kok kita jual dengan kacang merah? Esau. Untuk mendapatkan kedudukan. Mendapatkan dia jual kepada Petrus sama kakaknya. Siapa namanya? Esau. Ini siapa? Yakub. Ya, jual. Sudah. Yakub pintar minta kasih ini hak kesulungan. Dia jual. Tidak ada artinya. Dia bilang tidak ada artinya. Kau percaya Tuhan tidak ada artinya. Dia jual. Dia jadi apa? Yang sebenarnya dia jadi kepala, dia turun jadi hamba. Pasti. Orang kalau sudah jual kembali Tuhan, ya pasti turun jadi hamba. Karena ada Yesus, pegang itu Yesus. Jalankan kalian nih, kan lihat. Mungkin kalau kita berpikir apa yang kita harus dapat ya. Ikut Yesus. Saya juga berpikir di tanah yang kering macam begini. Di dalam berjemaat yang kering. Saya juga kalau berpikir apa ya yang saya harus dapatkan. Saya mau berbuat apa ini. Ya, tetapi kita lihat. Kalau kita bukan jadi hamba. Hamba itu udah enak loh. Hamba itu dijajah terus. Udah enak. Kalau apalagi kita jadi hamba dosa, aduh dijajah, benar-benar dijajah. Setiap hari berkecimpung di dalam duniawi yang fana ini, ya menjadi hamba. Kita ingat bangsa Israel, mereka ditekan, mereka dijajah,
Ya, mereka disuruh kerja paksa. Mereka tidak kuat. Mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Tuhan kirimkan Musa untuk bawa, keluarkan mereka. Kasihan ini orang-orang ini. Ya, kita juga kalau sekarang hidup kita ini sudah jadi hamba duniawi yang sudah ada ini dalam hidup kita. Kita lepaskan. Lepaskan, jangan kita mau. Kita jalan bersama dengan Tuhan. Saya merasakan, saya punya beban itu berat sekali. Tapi saya merasakan enteng. Saya merasakan sukacita. Ya. Karena apa? Kuk yang diberikan itu semuanya sudah dilepaskan. Tuhan sudah memikulnya. Maka itu Matius 11 ayat 28. Coba kita melihat. Kalau kita jadi hamba waktu itu, kita melihat dia datang kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesuh dan berbeban berat. Bagaimana kita ini? Saat ini posisi lagi letih, lesuh, berbeban berat. Ya. Letih, lesuh, berbeban berat. Marilah kepadaku semua yang letih, lesuh, berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita datang, mari datang. Kita datang sama dia. Tuhan akan memberikan kepada kita apa? Kelegaan. Ayat 29. Ayat 29 dia katakan di sini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Kuk yang Tuhan berikan itu kita sudah datang menyerahkan semua persoalan masalah kepada Tuhan, kita serahkan dan kita hidup di dalam kebenaran. Tuhan memberikan kepada kita. Ya. Semua yang enteng, kita bisa mendapatkan ketenangan. Pikulah kuk yang kuberikan. Kuk yang Tuhan berikan itu beban-beban yang Tuhan berikan. Enak, enteng. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan mau jadi hamba lagi. Apakah kita sekarang mau jadi hamba dosa? Jangan. Nanti sore ya, saya ajak kepada Bapak Ibu yang ada ini. Jangan sampai ada satu pun yang tidak hadir. Datanglah. Ya, ada perjamuan kudus. Oh, dah iso. Sebentar aku lagi diundang atau aku lagi diminta antar ini, antar ini, antar ini. Jangan, Bapak Ibu. Saya sebagai gembala, ya, saya tahu ini anak-anak saya, datang cari dia. Ya, tubuh dan darah Yesus sudah siap sebentar kita makan dan minum. Ayo, dengan sungguh-sungguh datang kepada dia. Ya, percaya kepada dia. Ya, oke, saya rasa sekian, waktu sudah selesai. Nanti sebentar selesai ibadah, kita habis tutup berkat. Saya minta tolong yang pegang kuning-kuning ini semua jangan keluar dulu, kita berdiri di depan, nanti difoto. Ya, difoto dan langsung saat itu saya kirimkan. Kita tidak berharap, oh Pak Herman lakukan ini, kirim lagi. Tidak, ya, tapi kita harus mempertanggungjawabkan. Ya, haleluya. Itu membutuhkan kerendahan hati.